Bagaimana jadinya jika murid paling jenius di seluruh sekolah justru membangkitkan kelas peringkat F terburuk? Semua orang sontak menertawakannya, merendahkannya, dan memanggilnya si sampah yang tidak berguna. Namun yang tidak mereka sadari, di balik kelas rendahan itu, tersembunyi sebuah kemampuan dewa yang bisa memutarbalikkan hukum dunia. Dan saat mereka mulai menyadarinya, pemuda yang mereka hina ini sudah berdiri di puncak kehancuran mereka. Di langit Nanrong, Demon Rift biru menjulang di atas kota. Hari itu adalah hari kebangkitan bagi para siswa tahun akhir. Di dalam bus, para siswa masih asyik bercanda. Namun, Jian yang berdiri di antara mereka dengan tatapan yang mulai gelisah. Mata Jian yang membesar. Suara dan pemandangan di dalam bus itu terasa sangat familiar, seolah ia dilempar kembali ke titik awal hidupnya. Bus yang penuh siswa itu menegaskan kenyataan yang sulit ia percaya. Jian yang benar-benar kembali ke masa sebelum semuanya hancur berantakan. Tangan Jian yang menggenggam erat pegangan bus. Ia mengenali hari itu sebagai perjalanan seluruh angkatan menuju stasiun Demon Rift Nanrong untuk upacara kebangkitan. Wajahnya mengeras. Bagi Jian Yan, momen ini terjadi 2,5 tahun sebelum kota Nanrong kelak hancur lebur. 12 tahun sebelumnya, Demon Rift pertama muncul seperti luka merah di langit. Monster-monster keluar dan menyerbu manusia dalam skala besar. Ketika manusia mencoba masuk ke Demon Rift dan melawan balik, mereka menyadari bahwa senjata api dan senjata nuklir tidak banyak berguna di dunia yang penuh gangguan sihir. Harapan baru muncul saat manusia berusia 18 tahun di dekat Rift dapat membangkitkan kelas dan skill talenta untuk melawan monster. Setelah 5 tahun perang, manusia akhirnya menguasai semua pintu Rift dan mulai menerobos ke dunia Demon Rift, mengubah tatanan masyarakat. Oleh karena itu, setiap lulusan SMA yang genap 18 tahun wajib datang ke Demon Rift untuk membangkitkan kelas mereka. Kelas terbagi menjadi combat, support, dan crafting. Kelas combat dipuja, support dihargai, sementara crafting sering dianggap hanya pekerjaan logistik. Dalam kehidupan sebelumnya, Jian yang justru membangkitkan kelas crafting peringkat F yang terlihat paling tidak menjanjikan. Tapi kelas itu membawa skill ilahi bernama Modifi, sebuah kemampuan yang bisa mengubah satu huruf pada nama skill, equipment, atau item menjadi kekuatan baru. Begitu rahasia Modifi terbuka, orang-orang kuat menyeret Jian yang ke sisi mereka untuk mengubah berbagai skill dan equipment. Dari tangannya, barang sampah berubah menjadi divine artifact. Kemampuan itu membuat para penguasa yang memanfaatkannya mulai merasa takut. Ketakutan mereka berubah menjadi kurungan. Jian yang dibatasi, dikontrol, dan dipaksa tumbuh sesuai kemauan orang lain. Semua itu runtuh saat monster sihir tipe naga mimpi buruk level 200 muncul dari Demon Rift Nanrong dan menjadi ancaman yang seolah dikirim untuk menghapusnya. Di ambang kematian, Jian yang menaktifkan Modifi dan mengganti Revive menjadi Rebirth. Ia memilih pertaruhan terakhir untuk meloloskan diri dari nasib itu. Panel skill berubah menjadi Rebirth. Tepat karena modifikasi terakhir itu, Jian yang terlahir kembali ke hari kebangkitan. Kini bus yang melewati zona kontaminasi hampir tiba di Demon Rift Nanrong. Guru mengingatkan siswa untuk bersiap turun. Di antara teman sekelasnya, Jian yang menunduk dengan tekad baru. Setelah pernah mati, ia tahu tidak ada orang lain yang bisa sepenuhnya ia percaya. Di luar jendela bus, kabut biru zona kontaminasi menyelimuti jalan. Jian yang bersumpah tidak akan pernah membocorkan kemampuannya. Sambil berdiri tenang di dalam bus, Jian yang memutuskan merahasiakan Modifi demi melindungi keluarga, teman, dan kota ini. Senyum tipis muncul di wajah Jian Yan. Kali ini ia akan tumbuh diam-diam, lalu menyelamatkan dirinya dan kota Nanrong. Bus berhenti di plaza kebangkitan markas besar Asosiasi Hanta, tempat gerbang Rift Wu menjulang sebagai pintu menuju upacara kebangkitan. Di depan plaza, para siswa turun dari bus. Jian yang berharap setidaknya mendapat kelas combat peringkat F terburuk agar tidak lagi dianggap kelas crafting sampah. Saat Jian yang berjalan di antara teman-temannya, reputasinya sebagai murid peringkat pertama membuat banyak siswa yakin ia akan mendapat kelas combat yang kuat. Yang Hongwei, murid peringkat 2 di kelas, memperhatikan Jian Yan dengan kesal. Selama ini, ia selalu berada di bawah bayanan Jian Yan. Yang Hongwei mengejek dari belakang, mengatakan bahwa mana affinity tinggi pun sering berakhir pada kelas peringkat F yang tidak berguna. Guru mereka menepuk Jian Yan dan menyuruhnya maju lebih dulu,
seolah seluruh sekolah ingin melihat hasil murid terbaik mereka. Rombongan siswa digiring ke plaza. Aturan kebangkitan sederhana, letakkan kedua tangan di bola kristal, lalu panel kelas akan muncul. Petugas memanggil Landrong nomor 1 high school dan nama Jian Yan, menandai dimulainya kebangkitan pertama di depan semua orang. Jian yang melangkah sendirian ke lingkaran kebangkitan. Berbeda dari tatapan penuh laporan lain, ia sudah tahu jawaban yang menantinya. Di tribun dekat Rift, guru dan siswi berharap ia tidak mendapat kelas drafting. Sementara itu, Yang Hongwei malah menyeringai yakin Jian Yan akan jatuh. Jian Yan meletakkan tangan pada bola kristal, dan cahaya ungu dari portal mulai menyambar sekelilingnya. Telapak tangannya tenggelam dalam cahaya emas, tanda kebangkitan yang jauh lebih mencolok daripada peserta biasa. Layar kelas pecah terbuka dan menampilkan satu kata besar, Repairman. Panel kelas memastikan identitas Jian Yan, mana affinity 100%, kelas Repairman, tipe drafting, dan peringkat F. Orang-orang yang melihatnya terkejut. Murid nomor 1 dengan kerja keras luar biasa ternyata hanya membangkitkan kelas drafting peringkat F. Para siswa langsung tertawa terbahak-bahak, mengejek Jian Yan sebagai Repairman peringkat F, seolah semua prestasinya sebelumnya tak berarti. Wajah Yang Hongwei menunjukkan kepuasan saat ia menertawakan Jian Yan, yang selama 3 tahun terakhir selalu unggul darinya. Jian Yan tetap tenang. Baginya, kelas Repairman masih bisa dimanfaatkan untuk membuka toko reparasi dan mencari nafkah. Namun, bola kristal di depan Jian Yan kembali menyala, membuat energi biru berkumpul lagi di tangannya. Petugas terkejut saat bola kristal bereaksi untuk kedua kalinya, menandakan bahwa Jian Yan sedang membangkitkan kelas keduanya. Guru berkacamata itu panik sekaligus berharap, karena dua kelas sangat langka dan kelas kedua ini bisa mengubah nasib Jian Yan. Cahaya emas dan biru berputar semakin besar di arena, membuat semua mata kembali terpaku pada Jian Yan. Panel kedua muncul dengan tulisan Pharma, sebuah jawaban yang sama sekali tidak ada yang menduga. Hasil akhirnya semakin jelas. Jian Yan memiliki 2 kelas, Repairman dan Farmer, namun keduanya tetap drafting kelas peringkat F. Kerumunan tercengang lalu terdiam, karena 2 kelas yang sangat langka justru berakhir sebagai 2 kelas F-rank. Tawa pecah di antara para siswa, dan julukan Double F Jian Yan langsung disematkan pada murid terbaik yang baru saja dipermalukan itu. Para guru pun hanya bisa menatap kasihan. Di mata mereka, bakat yang seharusnya menjadi legenda kini berubah menjadi nasib paling malang. Jian Yan berjalan sendirian meninggalkan lingkaran, tetapi senyum kecilnya menunjukkan bahwa ia tidak menganggap hasil itu sebagai sebuah kutukan. Di balik layar Repairman yang terlihat biasa saja, skill modifi miliknya kembali muncul dengan aturan yang sama. Satu karakter pada nama skill, equipment, atau item bisa diubah menjadi sesuatu yang baru. Jian Yan langsung menggunakan modifi pada skill Pharma, mengubah growth boost yang hanya mempercepat pertumbuhan tanaman menjadi revive. Panel skill baru muncul. Revive dapat menghidupkan target, termasuk diri sendiri, dan memulihkan luka, meski mana yang terpakai tidak ikut kembali. Melihat perubahan itu, Jian Yan yakin Revive akan menjadi kartu truf terbesarnya, asalkan modifi digunakan dengan benar. Di bawah papan ranking plaza, Jian Yan menatap target berikutnya. Ia akan meraih posisi pertama di Academic Ranking dan Combat Ranking sekaligus. Dengan senyum percaya diri, Jian Yan memilih jalan sendirian, karena sumber daya untuk peringkat teratas begitu besar, dan kali ini ia akan menjadi yang terkuat tanpa bergantung pada siapapun. Di depan Novice Training Base, Jian Yan menatap gedung pelatihan yang dulu hanya ia lewati sebagai tahap awal mengejar monster lemah bernama Charging Rabbids. Jian Yan teringat bahwa peringkat akademik hanya dinilai dari teori, sementara peringkat tempur hanya bisa meningkat melalui performa di fasilitas pelatihan seperti ini. Ia berjalan sendirian menuju gerbang, yakin bahwa tujuannya bukan hanya sekadar masuk daftar, melainkan meraih posisi pertama, seperti yang dulu ia capai dengan kerja keras. Petugas di training base itu mengenali Jian Yan dari SMA Nanron nomor 1 dan menyebut reputasinya sebagai siswa senior yang sudah lama menduduki puncak akademik. Petugas itu tetap memperingatkan bahwa ini hanyalah tahap pertama untuk para pemula, bukan tempat yang boleh diremehkan oleh siswa yang baru saja awakening. Jian Yan meminta perlengkapan pemula dengan tenang, membuat kedua petugas menilai ia terlalu percaya diri, padahal kelas publiknya hanya double F. Para petugas berbisik bahwa Jian Yan selalu menjadi nomor 1 secara akademik dan hampir pasti ingin mempertahankan posisi itu di peringkat tempur juga. Perlengkapan pemula akhirnya diberikan,
dan Jian Yan menerimanya sebagai bahan pertama untuk menguji skill modifi miliknya tanpa menarik perhatian berlebihan. Antarmuka perlengkapan menampilkan pedang besi level 1 dan sepatu kulit level 1, dua item biasa yang di mata orang lain hampir tidak memiliki nilai. Dengan pedang dan sepatu pemula di tubuhnya, Jian Yan masuk ke gerbang training base, meskipun peringatan tentang kewalahan ala Charging Rabbits masih terdengar di belakangnya. Ia hanya mengangkat tangan sambil berterima kasih, karena bagi Jian Yan, bahaya pemula seperti ini justru merupakan ruang aman untuk menguji kekuatan rahasianya. Bangunan besar training base tertutup di belakangnya, menandai awal ujian tempur pertama Jian Yan setelah kembali ke masa lalu. Di lorong cahaya digital training base, Jian Yan menaktifkan skill bawaan modifi dan mulai mengubah perlengkapan pemula yang baru saja diterimanya. Panel item berubah, pedang besi dan sepatu kulit naik fungsinya menjadi versi yang lebih kuat seperti pedang baja dan sepatu angin, membuktikan bahwa item murah pun bisa ia paksa menjadi modal tempur. Saat mendendam pedang yang sudah dimodifikasi, Jian Yan merasakan kekuatannya jauh lebih nyaman untuk berburu monster level rendah. Ia memasuki area merah yang penuh akar dan aura monster, lalu menahan diri untuk tidak langsung menantang zona yang terlalu tinggi sebelum levelnya mencukupi. Arena pelatihan menjelaskan pembagian zona dasar, zona lanjut, dan zona bos. Untuk pelatihan awal, peserta diminta untuk tetap berada di zona dasar. Di balik pepohonan gelap, mata-mata merah Charging Rabbits mengintai, dan panel aturan menyebut target penyelesaian sebagai memburu 10 monster kecil itu. Gerbang besar di belakang Jian yang tertutup jauh, membuat arena ini berubah menjadi ruang uji pribadi antara dirinya dan gerombolan kelinci. Antarmuka monster memperkenalkan Charging Rabbit level 1, makhluk rendah yang justru cocok untuk menguji apakah perlengkapan hasil modifi benar-benar efektif. Begitu kelinci pertama menerjang, puluhan kelinci lain ikut bergerak seperti gelombang kecil, tetapi Jian Yan sudah memosisikan pedangnya untuk menyambut mereka. Jian Yan menayungkan pedangnya dengan dingin, memanfaatkan kecepatan dan serangan tambahan dan perlengkapan modifikasi untuk membuka jalan di tengah kerumunan. Satu kelinci melompat dari sisi depan, tetapi serangan biru Jian Yan memotong lajunya sebelum monster itu sempat menyentuhnya. Ayunan berikutnya menyapu banyak Charging Rabbit sekaligus, membuat arena dasar yang seharusnya menjadi latihan pemula berubah menjadi pembantaian singkat. Saat levelnya mendekati 10, Jian Yan teringat bahwa ia akan membuka awak Canadian atas skill yang bisa menciptakan dan menjinakkan monster iblis. Jian Yan juga memperhitungkan Yang Hongwei, jika rival itu mendapatkan kelas yang kuat seperti pada kehidupan sebelumnya, ia pasti akan kembali mencari masalah. Di Plaza Awakening, nama Yang Hongwei dipanggil berikutnya, dan semua mata beralih pada murid peringkat 2 SMA Nanrong nomor 1 itu. Yang Hongwei berdiri di tengah cahaya Awakening dengan keyakinan penuh bahwa kelas tempur saja cukup untuk menyingkirkan Jian Yan dari peringkat pertama. Energi biru dan putih meledak di sekitar Yang Hongwei, menandakan hasil Awakening yang jauh lebih mencolok daripada Double F milik Jian Yan. Nama berserka muncul besar di layar, langsung mengubah suasana plaza menjadi panggung kemenangan pribadi bagi Yang Hongwei. Antarmuka mengonfirmasi Yang Hongwei sebagai berserker Aran, tipe tempur utama, dan ia berteriak puas karena akhirnya memiliki modal untuk mengalahkan Jian Yan. Para siswa di sekitar ikut gempa, membandingkan peringkat tempura milik Yang Hongwei dengan dua kelas drafting peringkat F milik Jian Yan. Yang Hongwei menunjuk langit sambil menyatakan tidak ada lagi yang boleh memanggilnya nomor 2 di kelas senior. Ia menegaskan namanya sendiri dengan penuh kesombongan, seolah Awakening Berserker sudah cukup untuk menghapus semua kekalahan lamanya. Teman-teman sekelas segera menghubunginya dan memuji hasil Awakening itu, membuat Yang Hongwei semakin tenggelam dalam sorak-sorai. Di tengah pujian itu, Yang Hongwei malah memikirkan Jian Yan, yakin bahwa peringkat F tidak akan mampu mengejar kekuatan berserkernya. Seorang siswa melihat Jian Yan menuju Novice Training Base dan menjadikan arah itu sebagai bahan ejekan baru. Yang Hongwei dan kelompoknya langsung bergerak mengejar, berniat mempermalukan si Double F ketika Jian Yan gagal di hadapan semua orang. Seorang guru berkacamata menilai Yang Hongwei hanya memakai kekuatan keluarganya untuk mengumpulkan pengikut, sementara Jian Yan selalu menandalkan dirinya sendiri. Kilas balik ruang kelas malam memperlihatkan Jian Yan belajar sendirian, bukti bahwa reputasinya bukan lahir dari keberuntungan. Di lintasan olahraga, Jian Yan juga memaksakan diri berlatih hingga batas kemampuannya, mengejar nilai fisik dengan disiplin yang sama kerasnya. Di ruang penambahan mana, guru itu teringat Jian Yan yang menahan rasa sakit tanpa bersuara, membuatnya tak percaya anak sekeras itu hanya berakhir sebagai F-rank.
Wang Qingfeng muncul sebagai senior yang selalu berada tepat di belakang Jian Yan dalam akademik dan pertarungan, dan ia tahu betul betapa brutalnya Jian Yan berlatih. Dalam ingatan Wang Qingfeng, kekalahan di final tahun pertama begitu telak sampai harga dirinya benar-benar dihancurkan oleh Jian Yan. Bayana latihan Jian Yan yang berdarah-darah memperlihatkan alasan Wang Qingfeng menolak meremehkan rival lamanya, apapun kelas yang baru muncul. Wang Qingfeng berjalan santai sambil menegaskan bahwa hanya dirinya yang berhak mengalahkan Jian Yan. Siapapun yang ingin menyentuh rivalnya harus melewatinya dulu. Di dalam markas latihan, Jian Yan duduk di atas tumpukan bantai kelinci, kelelahan setelah terus membunuh monster demi menaikkan level dengan cepat. Bundukan Charging Rabbids di bawahnya membuktikan bahwa zona dasar sudah bersih jauh melampaui ukuran latihan pemula biasa. Charging Rabbid King level 5 akhirnya muncul, monster kelinci raksasa dengan kristal elemen api yang memungkinkan serangan api. Jian yang melihat levelnya masih 4 dengan XP hampir penuh, tetapi luka-lukanya cukup parah untuk membuat duel langsung berisiko. Rabbid King merunduk dan bersiap menyeruduk, memadatkan api pada kristal di dahinya untuk satu hantaman keras. Monster itu melesat seperti peluru, menandat debu dan batu saat mencoba menahiri Jian Yan dengan Flame Headbutt. Jian Yan menatap cahaya di kepala Rabbid King dan menyadari bahwa kunci kemenangan bukan menghindar, melainkan mengubah skill monster itu sendiri. Ia menaktifkan modifi tepat di depan serudukan, menjadikan skill milik musuh sebagai target eksperimen yang sudah lama ia tunggu. Nama Flame Headbutt berubah menjadi Flame Headburst, dan deskripsi baru menunjukkan efek ledakan diri dari kristal api di kepala monster. Api di kepala Rabbid King meledak balik ke tubuhnya sendiri, mengubah serangan maut menjadi hukuman bagi penggunanya. Ledakan besar memenuhi arena, menghantam bos kelinci dan mengguncang tanah di sekitar Jian Yan. Jian Yan terpental di tanah puing, tetapi Wei menunjukkan levelnya naik dari 4 ke 5 setelah Rabbid King hancur oleh skill yang dimodifikasi. Papan markas latihan memperbarui rekor clear untuk Charging Rabbids dan mencatat nama Jian Yan dengan waktu yang jauh lebih cepat dari catatan sebelumnya. Siswa-siswa di luar menatap papan rekor dengan kaget, sadar Jian Yan memotong lebih dari separuh waktu clear lama meski baru saja dianggap double F. Yang Hongwei berkeringat melihat hasil itu, rekor Jian Yan terlalu cepat untuk dijelaskan oleh keberuntungan biasa. Namun Yang Hongwei menolak mengaku kalah dan meminta tantangan lanjutan, bertekad membongkar sendiri apakah Jian Yan benar-benar hanya berpura-pura lemah. Jian Yan duduk diselimuti cahaya pemulihan, menggunakan regeneration untuk menutup luka dan menyiapkan tubuhnya sebelum bergerak ke tahap berikutnya. Ia menimbang area latihan yang lebih berbahaya, sementara bayangan monster serigala besar menunjukkan bahwa lawan berikutnya bukan lagi kelinci pemula. Dengan pedang di bahu, Jian Yan berjalan menuju tantangan baru, menjadikan rekor pertama ini hanya langkah awal untuk merebut peringkat pertarungan. Jian Yan berdiri di depan Novice Training Base, Cyclone Wolf Base. Ia menyebut tempat ini rumah jaga para pemula, karena tahu betapa brutalnya arena ini. Bayangan para Cyclone Wolves muncul dengan mata menyala. Di base ini, serigala biasa saja berada di level 6-9, sementara Wolf King mencapai level 10. Gerombolan serigala menerkam pemula yang roboh. Ini menegaskan kenapa memilih base ini bagi pemula biasa sama saja seperti mencari penderitaan. Namun, gerbang besar Cyclone Wolf Base tetap menggoda. Hadiah dan experience di dalamnya setinggi risiko yang menunggu. Jian Yan mengincar lonjakan level besar itu. Jika ia bisa bertahan di base ini dan mengalahkan Wolf King, level 10 bisa dicapai dalam sekali clear. Ia ingat, freshman biasanya perlu 10 hari untuk mencapai level 10. Sementara clear sekali di base ini bisa membuka jalan menuju atas skill kedua. Di koridor masuk yang sunyi, Jian yang menilai akses berburu sendirian di alam liar setelah level 10 sebagai modal penting untuk menjadi lebih kuat lebih cepat. Petugas base berkacamata menghentikannya dan memastikan apakah Jian yang benar-benar ingin menantang base ini sendirian. Petugas itu membandingkan Jian yang dengan freshman aran sebelumnya yang bahkan tidak sanggup ikut ujian masuk ke 9, lalu menyindir status double F miliknya. Jian yang hanya tersenyum tenang dan berterima kasih atas kekhawatiran itu, karena keputusan masuk ke Cyclone Wolf Base sudah ia bulatkan. Gerbang cahaya terbuka di depan Jian Yan, sementara petugas itu menegaskan ia tidak akan menghentikan siapapun yang ingin mati. Jian Yan melangkah masuk sambil menyadari dirinya terus diremehkan. Namun, justru karena semua orang menganggapnya lemah, catatan yang ia buat nanti akan terasa semakin keras. Begitu arena gurun terbuka, para Cyclone Wolves menyeringai dan meraung,
menyambut Jian Yan seperti mangsa baru. Jian Yan langsung melesat dengan pedang berkilau, memilih menembus gerombolan itu sebelum serigala-serigala sempat menepungnya penuh. Dari balkon pengawas, petugas base masih meremakannya sebagai Double F yang nekat menyerbu. Ia yakin Jian Yan hanya sedang menantar diri sendiri pada kematian. Di tengah arena, Jian Yan membelah beberapa Cyclone Wolfers sekaligus dengan tebasan cepat. Pertarungan berubah dari perburuan pemula menjadi pembantaian terukur. Petugas itu akhirnya terkejut melihat kecepatan Jian Yan, karena serangan seperti itu muncul bahkan tanpa tanda ia memakai innate skill profesinya. Beberapa waktu kemudian, bunuman bangkai serigala memenuhi arena. Jian Yan berdiri di puncaknya dengan tubuh penuh luka. Wajah petugas berubah pucat saat ia mengakui bahwa anak yang baru saja ia hina memang bergerak seperti seorang jenius. Rasa takut membuat petugas itu ingin pergi lebih dulu. Ia khawatir Jian Yan akan keluar dan membalas penghinaan yang baru saja ia lontarkan. Jian Yan berlutut di atas bangkai serigala dengan status naik ke level 9. Ia sadar, tanpa regeneration ia sudah bisa mati berkali-kali di base ini. Regeneration muncul jelas. Skill itu dapat memulihkan target termasuk diri sendiri dan menyembuhkan semua luka. Tetapi mana yang sudah dipakai tidak kembali. Di antara mayat Cyclone Wolfers, Jian Yan menilai mereka jauh lebih cepat, kuat, dan cerdas daripada Charging Rabbids. Namun, perbedaan itu tetap belum cukup menghentikannya. Serangan mendadak menghantam kepala Jian Yan sampai berdarah. Namun, ia menahan sakit itu sebagai harga kecil untuk mengubah nasib dan dunia. Di ujung arena, Cyclone Wolf King akhirnya muncul di antara kawanan yang tumbang. Duel terakhir berubah menjadi pertarungan antara dua pemburu. Panel monster memperkenalkan Cyclone Wolf King level 10, Raja Serigala rendah yang memakai elemen angin untuk mempercepat larinya. Jian yang mengenali dua kemampuan utama Wolf King, Wind Speed untuk ledakan kecepatan dan Wind Blade Claw untuk serangan jarak jauh. Skill menampilkan Wind Speed dan Wind Blade Claw, dua skill level 1 yang sama-sama cukup berbahaya jika dibiarkan aktif dalam duel dekat. Jian yang sadar Wamu Divine-nya terbatas. Memaksakan perubahan pada dua skill sekaligus hanya akan membuat pertarungan semakin kacau dan boros. Cyclone Wolf King menerjang dengan kecepatan liar, memaksa Jian yang segera memilih cara menang sebelum tubuhnya dihancurkan lebih dulu. Jian yang mencengkeram bajunya yang robek dan memutuskan berjudi, bukan dengan kekuatan murni, melainkan dengan cara berpikir paling nekat yang ia punya. Saat tubuhnya terlempar oleh tekanan Wolf King, Jian Yan mengingat bahwa selain punya skill Botia, ia juga pernah mendominasi arena akademik dan combat. Dengan mata tajam, Jian Yan membalas dari udara. Pengalaman sebagai peringkat atas dua bidang itulah yang membuatnya bisa membaca celah di tengah duel level 10. Di luar arena, Papa Novice Training Base kembali menampilkan laporan clear, sementara para siswa mulai berkumpul di bawahnya. Beberapa siswa yang baru selamat dari area latihan bersorak lega, merasa hampir mati hanya karena masuk terlalu dalam. Petugas lain memarahi para novice yang nekat masuk advanced area, mengingatkan mereka agar tidak sekuat dan tetap leveling di basic area. Salah satu siswa yang babak belur tidak terima. Ia mempertanyakan bagaimana Jian Yan yang disebut F-Rank bisa membersihkan boss zone lebih dulu. Teman-temannya langsung menyebutkan Jian Yan pasti curang, karena catatan itu terasa mustahil bagi orang yang baru saja dicap Double F. Papan rekor mengumumkan clear time Jian Yan di bawah 1 jam. Bahkan memotong rekor lama sekitar setengah jam penuh dan menaikkan ranking puluhan ribu tempat. Yang Hongwei menatap papan itu dengan marah, lalu menjadikan dugaan kecurangan sebagai alasan untuk bergerak mengejar Jian Yan. Dengan gaya santai tapi penuh niat buruk, Yang Hongwei mengajak rombongan pergi ke Cyclone Wolf Base untuk menyemangati Jian Yan sambil menunggu ia terbongkar. Di arena, pedang Jian Yan tertancap pada tubuh Cyclone Wolf King yang sudah tumbang, menandai akhir duel paling berbahaya sejauh ini. Jian Yan berdiri di tepi matahari dan akhirnya mencapai level 10, titik yang membuat skill bawaan kedua bisa dibangkitkan. Sistem segera menambahkan dua skill bawaan baru, durability dari kelas artisan dan plant grafting dari kelas farmer. Panel status Jian Yan kini memperlihatkan level 10, daftar skill yang bertambah, dan ia langsung menaktifkan modifi untuk mengubah plant grafting. Nama plant grafting berganti menjadi All Things Grafting, membuktikan skill pertanian yang terlihat biasa dapat dipaksa menjadi kemampuan penciptaan kelas tinggi. Sambil memegang pedang di atas tubuh yang penuh luka, Jian yang menyadari All Things Grafting adalah kunci untuk menciptakan Contracted Demon Beast terkuatnya sendiri.
Deskripsi Altings grafting menjelaskan efeknya, menggabungkan gen dua spesies biologis untuk melahirkan makhluk baru, dengan peluang superior awal 10%. Jian yang memperhitungkan bahwa saat skill itu mencapai level 10, peluang lahirnya makhluk superior akan menjadi 100%, meski aturan drafting masih membatasinya. Dalam bayangan strateginya, Demonic Beast yang kuat bisa memperoleh kemampuan rahasia lebih kuat lagi melalui kombinasi yang tepat. Jian Yan bahkan melihat kemungkinan menciptakan Demonic Beast terserang dari dua arah, sesuatu yang pada kehidupan biasa nyaris mustahil disentuh Roke. Dengan Beast Tamer Skill Scroll, makhluk hasil grafting itu bisa dijadikan kontrak, bukan sekadar monster liar yang sulit dikendalikan. Bayangan Battle Path raksasa berdiri di hadapan Jian Yan, memperlihatkan bentuk kekuatan loyal yang bisa ia bangun sendiri tanpa bergantung pada faksi manapun. Ia mengingat figur-figur masa lalu yang dulu mengeksploitasi pencapaiannya, dan semua keuntungan yang pernah mereka ambil kini berubah menjadi hutan yang akan ia rebut kembali. Jian Yan mendendam pedang di bawah cahaya matahari dan bertekad menjadikan kekuatan itu milik eksklusifnya dalam kehidupan ini. Jian Yan berdiri di markas serigala topan yang dipenuhi bangkai-bangkai serigala. Meskipun tubuhnya masih berlumuran darah, ia merasa hasil buruannya sudah cukup dan bersiap untuk kembali. Dekat bangkai Raja Serigala Topan, sebuah kristal sihir hijau tergeletak. Jian Yan tahu betul benda langka semacam ini bisa dijual dengan harga tinggi atau memberikan efek kuat jika dipasang pada peralatan. Sayangnya, kristal yang didapat dari markas pelatihan masih menjadi milik asosiasi. Jian Yan hanya bisa menahan keinginannya sambil mengingat, setelah mencapai level 10, ia akan diizinkan masuk ke alam liar di luar celah iblis. Begitu berada di alam liar, semua kristal sihir dan material yang ia temukan akan sepenuhnya menjadi miliknya. Bagi Jian Yan, ini berarti masalah keuangan yang selama ini membebaninya akhirnya menemukan jalan keluar. Namun, luka di tubuhnya bukanlah hal sepele. Karena cedera itu belum sampai membunuhnya, skill Revive tidak bisa digunakan sebagai penyembuhan biasa, dan biaya perawatan di rumah sakit pasti akan sangat besar. Ia bahkan sempat memikirkan cara ekstrim, sengaja mati di dekat para ksatria pekerja agar Revive bisa aktif. Namun, melakukan itu di depan saksi mata pasti akan langsung menarik perhatian yang sama sekali tidak ia inginkan. Akhirnya, Jian yang memutuskan untuk pergi lebih dulu dan mencari tempat sepi untuk mengatasi lukanya tanpa terlihat oleh siapapun. Di gerbang luar, Jian yang kembali ke jalur utama, tubuhnya masih menanggung luka-luka dari pertarungan sebelumnya. Begitu sampai di plaza, ia langsung melihat kerumunan siswa yang jauh lebih besar dari dugaannya. Rekor barunya ternyata sudah menarik perhatian banyak orang. Beberapa siswa segera menunjuknya sebagai mahasiswa baru yang mencetak rekor, membuat semua tatapan di plaza itu langsung tertuju pada Jian Yan. Jian Yan akhirnya paham, bukan hanya teman seangkatannya yang datang. Para senior pun ikut berkumpul karena rekor itu terlalu tidak masuk akal untuk diabaikan. Dengan begitu banyak mata di sekelilingnya, Jian Yan tidak bisa menggunakan Revive. Sekali rahasianya terbongkar, semua rencana untuk temu diam-diam bisa hancur berantakan. Masalahnya, noda darah di seragamnya semakin jelas terlihat dan tubuhnya mulai melemah. Kalau ia terus berjalan di depan semua orang, luka itu justru akan menimbulkan kecurigaan baru. Tepat ketika Jian Yan berada dalam kesulitan, cahaya suci tiba-tiba turun. Seorang gadis dengan aura sayap emas muncul di tengah plaza, dan seluruh perhatian kerumunan langsung teralihkan darinya. Para siswa langsung mengenali kelas itu sebagai Holy Angel, kelas support serang yang jauh lebih mencolok dibandingkan rekor Jian Yan sendiri. Cahaya keemasan menyelimuti gadis itu saat ia berjalan maju. Kehadirannya terasa seperti jawaban tepat untuk luka yang sedang disembunyikan Jian Yan. Bisik-bisik kerumunan menyebutnya berasal dari keluarga Yao yang bergengsi. Bagi para siswa, kedatangannya saja sudah cukup untuk membuat plaza gempar. Bagi Jian Yan, kegemparan itu justru datang tepat waktu. Perhatian yang bergeser memberinya celah untuk menerima bantuan tanpa terlalu disorot. Setelah penyembuhan Holy Angel bekerja, luka Jian Yan hampir tertutup seluruhnya. Ia langsung berterima kasih kepada gadis dari keluarga Yao itu. Jian Yan tidak hanya menerima bantuan. Ia menawarkan balasan yang masuk akal, jika equipment gadis itu rusak di masa depan, ia akan memperbaikinya. Gadis Holy Angel menerima tawaran itu dengan senyum lembut. Dari satu tindakan penyembuhan, Jian Yan mendapat peluang koneksi yang bisa berguna di kemudian hari. Tapi Yam Hongwei tidak membiarkan suasana tenang. Ia melihat kedekatan itu dan mulai menyindir,
seolah bantuan tersebut adalah bagian dari kecurangan Jian Yan. Yang Hongwei menunjuk Jian Yan di depan semua orang dan meminta kerumunan untuk tidak tertipu olehnya. Ia menuduh rekor speed clear Jian Yan didapat lewat kecurangan, lalu menyeret label double F sebagai bukti bahwa Jian Yan mustahil menang secara normal. Para siswa yang mendengar label F langsung ikut terkejut. Bagi mereka, kelas drafting seharusnya tidak punya kemampuan tempur untuk menembus marka sendirian. Yang Hongwei lalu menyusul logika yang lebih tajam. Jika seorang Efran bisa menyelesaikan solo dan memecahkan rekor, maka satu-satunya penjelasan menurutnya adalah equipment yang terlalu kuat. Ia menikmati momen itu, menungki 3 tahun kegagalannya melampaui Jian Yan dan menuduh rivalnya sekarang memakai trik yang memalukan. Salah satu siswa mengingatkan bahwa Jian Yan dikenal sebagai murid miskin. Ucapan itu malah memberi Yang Hongwei bahan serangan baru. Yang Hongwei langsung memelintir fakta itu. Jika Jian Yan punya equipment mahal, ia menuduhnya selama ini berpura-pura miskin dan menipu financial aid sekolah. Kerumunan mulai termakan kata-kata itu. Dalam sekejap, bisik-bisik berubah menjadi keyakinan bahwa Jian Yan benar-benar menyembunyikan kebohongan besar. Jian Yan akhirnya menanggapi dengan tenang. Ia bertanya apakah Yang Hongwei benar-benar ingin ia membuktikan bahwa dirinya tidak curang. Yang Hongwei langsung masuk ke perangkapnya sendiri. Ia menantang Jian Yan untuk melepas equipment dan bertarung, karena menurutnya kemenangan tanpa gear akan membuktikan semuanya. Jadi Holy Angel segera memperingatkan Jian Yan agar tidak terpancing. Menurutnya, Jian Yan tidak perlu membuktikan apapun kepada orang-orang yang sudah berniat menjatuhkannya. Jian Yan menerima perhatian itu, tetapi sorot matanya menunjukkan bahwa ia sudah mengambil keputusan sendiri. Dengan mengangkat pedangnya, Jian Yan menyatakan bahwa ia menerima tantangan Yang Hongwei. Bagi Jian Yan, ini bukan soal membuktikan diri kepada kerumunan. Ia ingin membereskan Yang Hongwei sekarang, sebelum rival itu terus mengganggu rencana rahasianya untuk tumbuh lebih kuat. Yang Hongwei meledakkan aura merah berserker dan menyombongkan kelas Sara miliknya. Ia yakin seorang double F tidak mungkin menantangnya secara setara. Ia mengaktifkan skill talenta berserk dan berjanji akan menghajar Jian Yan sampai topeng palsunya terbongkar. Aura merah itu membuat ancamannya terlihat semakin brutal. Jian Yan justru tersenyum tipis. Ia membiarkan Yang Hongwei membakar semangatnya, seolah ingin melihat berapa lama aura sombong itu bisa bertahan. Di mata Jian Yan, kelas hanyalah lapisan tambahan. Ia bersiap menghajar Yang Hongwei dengan tubuh dan pengalamannya sendiri, karena orang yang benar-benar kuat akan tetap kuat meskipun tanpa mengandalkan awakening kelas. Yang Hongwei melaju dengan aura berserk merah menyala di tubuhnya, sementara Jian Yan berdiri tenang di ujung arena. Duel dimulai dengan tekanan penuh dari kelas sarang. Gadis seseram Holy Angel dari keluarga Yao menganggap duel ini tidak adil. Menurutnya, kelas petarung arang melawan Prajin Efran seharusnya mustahil seimbang. Jian Yan justru menepalkan tangan, menilai syaratnya sederhana. Ia hanya perlu mengalahkan Yang Hongwei. Perlengkapan yang sempat ia pakai juga sudah dipulihkan sebelum keluar dari markas. Saat Jian Yan berdiri tanpa perlengkapan apapun, ia tidak khawatir ada yang menemukan keanehan pada gearnya. Arena itu kini menjadi ajang pertarungan kemampuan murni di mata publik. Yang Hongwei menerjang dengan berserk, melayangkan pukulan merah langsung ke arah Jian Yan. Ia yakin hari kekalahan Jian Yan akhirnya tiba. Pukulan besar itu meleset begitu saja dari sisi tubuh Jian Yan. Ekspresi Yang Hongwei berubah kaget karena target Efran yang ia remehkan bisa menghindar dengan sempurna. Yang Hongwei menolak menerima kegagalan itu dan memaksa dirinya menyerang lagi. Semakin ia marah, aura merah berserknya justru makin liar. Ia menghujani Jian Yan dengan rentetan pukulan cepat, seolah ingin membuktikan Jian Yan tidak mungkin terus menghindar. Namun, kecepatan saja belum cukup untuk menyentuh lawan yang sudah membaca polanya. Rentetan serangan itu memenuhi arena duel, tetapi Jian Yan tetap bergerak di antara celah pukulan. Di mata penonton, ia seolah berdiri di tengah badai tanpa benar-benar tersentuh. Jian Yan mengakui bahwa berserker arang memang kelas yang kuat. Namun, ia juga melihat masalah Yang Hongwei. Serangan sebesar itu tidak ada artinya jika tidak pernah mengenai target. Ketika Yang Hongwei kembali melancarkan ayunan besar, Jian Yan sudah keluar dari garis serangannya. Pukulan yang dilempar membabi buta hanya membuang stamina percuma. Jian Yan sudah lama membaca gaya bertarung Yang Hongwei, bahkan jauh sebelum duel hari ini. Karena itu, Yang Hongwei bukan hanya gagal memukulnya,
tetapi juga gagal memahami cara Jian Yan bergerak. Serangan balik Jian Yan membuat Yang Hongwei terpental dan jatuh di depan kerumunan. Teriakan paniknya memecah aura sombong yang tadi ia pamerkan di arena. Jian Yan berdiri di atas hasil duel itu dan menyimpulkan bahwa ia tetap keluar sebagai pemenang. Tidak ada perlengkapan mencurigakan, tidak ada trik yang bisa dilihat publik, hanya Yang Hongwei yang kalah telak. Para siswa terengah-engah melihat kenyataan yang sulit mereka terima. Prajenevran yang mereka hina baru saja menjatuhkan berserkeran di depan mata mereka. Bagi Jian Yan, itu sudah cukup. Ia tidak ingin membuang waktu lagi di plaza karena rencana leveling dan persiapan menjelajahi alam liar jauh lebih penting daripada meladeni ejekan Yang Hongwei. Luka Jian Yan sedang pulih dan ia akan segera masuk ke alam liar. Sebelum itu, ia membutuhkan perlengkapan yang benar-benar miliknya, bukan perlengkapan pinjaman dari markas latihan. Ia mengingat kembali perlengkapan kuat yang sempat membantunya, tetapi semua itu sudah ia kembalikan setelah keluar dari markas. Dengan modifi, mendapatkan gear bagus bukan masalah utama, bahan dasarnya yang harus ia cari. Di depan gedung markas latihan, Jian Yan memutuskan membeli gear biasa lalu memakai modifi untuk mengubahnya. Pilihan paling cepat adalah mengecek lapak-lapak jalanan yang menjual barang murah. Masalahnya, uang di tangan Jian Yan hanya sedikit. Bahkan mengetahui banyak lapak dari kehidupan sebelumnya tidak langsung membuatnya bisa membeli perlengkapan yang layak. Sebelum Jian Yan pergi, sebuah pukulan mendadak datang dari samping. Ia menangkap serangan itu tanpa panik, seolah sudah terbiasa menghadapi kejutan semacam ini. Jian Yan langsung menghentikan pukulan itu dengan tangan kosong. Refleksnya membuat serangan Wang Qingfeng berubah menjadi sapaan kasar antar rival. Wang Qingfeng muncul dengan sindiran santai, seolah aksi tiba-tibanya hanya cara biasa menyapa Jian Yan. Rivalitas mereka terasa lebih lama dan lebih personal daripada pertengkaran dengan Yang Hongwei. Wang Qingfeng memuji hasil Jian Yan sesuai reputasinya sebagai orang yang selalu berada di puncak akademik dan pertarungan selama 3 tahun. Ia jelas tidak melihat kemenangan tadi sebagai kebetulan. Ia lalu melemparkan sekaleng minuman dengan panggilan lama yang akrab, Old Rival. Setelah duel panas, gestur kecil itu mengubah suasana menjadi lebih ringan. Wang Qingfeng mengaku sudah menyaksikan pertarungan Jian Yan melawan Yang Hongwei. Bahkan ia berkata akan turun tangan kalau Jian Yan benar-benar tidak mampu menang. Bagi Wang Qingfeng, Jian Yan masih satu-satunya lawan yang ia akui. Yang Hongwei, dengan semua kesombongannya, bahkan tidak masuk hitungan. Jian Yan menanggapi dengan datar bahwa ia tadi bahkan belum bertarung serius. Kalimat itu terdengar sombong, tetapi hasil duel membuatnya sulit dibantah. Ucapan itu membawa ingatan mereka kembali ke pertandingan tahun pertama, ketika Wang Qingfeng berdiri di arena melawan Jian Yan. Pertemuan itu menjadi asal luka harga diri yang ia bawa sampai sekarang. Di pertandingan itu, Wang Qingfeng justru mengangkat tangan dan menyerah. Kekalahan tanpa bertarung itu menjadi pilihan yang terus membayani hubungan mereka. Sejak saat itu, Wang Qingfeng selalu memilih forfeited setiap tahun saat harus melawan Jian Yan. Di balik candaan mereka, ada sejarah panjang tentang rasa takut, pengakuan, dan harga diri. Jian Yan menebak Wang Qingfeng sengaja menyerah untuk memberinya beasiswa juara pertama. Tebakan itu memperlihatkan bahwa Wang dan ranking selalu menjadi bagian dari alasan Jian Yan bertarung keras. Wang Qingfeng menolak penjelasan itu dan menunjuk alasan yang lebih tajam. Mata Jian Yan saat bertarung terlalu kejam. Ia tidak kalah karena kasihan, melainkan karena insting bertahan hidup. Pembicaraan mereka bergerak ke National Freshman Tournament tahun ini. Jian Yan langsung memuji apakah Wang Qingfeng akan mengulang kebiasaan lama dan menyerah lagi. Wang Qingfeng menolak keras. Kali ini ia ingin mengalahkan Jian Yan sampai benar-benar membayar semua tahun yang ia lewati dengan forfeit. Jian Yan menerima janji itu dengan tenang dan mereka menautkan kaleng minuman seperti dua rival yang saling menunggu hari pertarungan asli. Untuk pertama kalinya sejak duel Yang Hongwei, tantangan yang muncul terasa setara. Sebelum pergi, Wang Qingfeng melempar kartu berisi 2000 dan membeli strategi speed clear milik Jian Yan untuk Widow and Dwarf. Ia membantu, tetapi tetap membungkusnya sebagai transaksi. Wang Qingfeng mengingatkan agar strategi itu segera diberikan. Di antara mereka, bantuan dan persaingan selalu berjalan berdampingan. Jian Yan menerima uang itu dengan senyum kecil. Ia menyimpan bantuan Wang Qingfeng dalam ingatan, tetapi tetap bergerak menuju tujuan awal, membeli perlengkapan. Dengan uang tambahan itu,
Jian Yan akhirnya bisa menjelajahi lapak-lapak jalanan. Ia tidak mencari barang mewah, hanya bahan yang cukup cocok untuk diubah menjadi senjata lebih kuat. Jian Yan meninggalkan area sekolah, menuju sisi kota yang lebih ramai. Ingatan dari kehidupan sebelumnya menuntunnya ke sebuah tempat yang tidak akan diketahui siswa biasa. Area itu adalah pasar gelap jalanan yang pernah ia ingat. Kebanyakan barang yang dijual memang hanya item dasar tanpa enchantment atau efek lot, tapi bagi Jian Yan, item dasar pun bisa jadi peluang. Di antara lapak-lapak senjata biasa, Jian Yan melihat sebuah kemungkinan yang tidak sepenuhnya mustahil. Bagi seseorang dengan skill modifi dan durability, barang rusak bisa jauh lebih berharga dari kelihatannya. Vendor memperlihatkan Demon Fall Blade yang sudah tertanam Magic Crystal Whirlwind Dwarf. Dari tampilannya saja, pedang itu jelas jauh di atas perlengkapan murah yang dicari kebanyakan pemula. Panel equipment menunjukkan Demon Fall Blade Range Plus, level 10, dengan atap plus 40 dan efek freezing yang bisa memperlambat musuh. Sayangnya, durabilitasnya sudah tidak penuh. Harga 18.000 membuat Jian Yan langsung sadar pedang itu terlalu mahal. Vendor bahkan menegaskan harga penuhnya bisa jauh lebih tinggi jika durabilitasnya masih utuh. Jian Yan tidak memaksakan diri pada Demon Fall Blade dan menunjuk pilihan lain. Matanya beralih ke pedang yang tampak jauh lebih biasa, tapi mungkin lebih cocok dengan rencana rahasianya. Pilihan itu adalah Brand Sword Range level 10, atap plus 15, dengan harga 5.000. Di permukaan, pedang ini jauh lebih lemah, tapi namanya justru menyimpan peluang untuk skill modifi. Jian Yan menawarkan kesepakatan. Ia akan memperbaiki Demon Fall Blade, dan sebagai gantinya vendor harus memberikan Brand Sword secara gratis. Tawaran itu mengubah skill durability menjadi alat tawar-menawar yang ampuh. Vendor terkejut karena Jian Yan mengaku bisa melakukan perbaikan semacam itu. Bagi seorang pemula yang tampak seperti siswa biasa, kemampuan memperbaiki equipment langka bukanlah hal yang wajar. Sistem lalu menampilkan aktivasi durability. Skill baru dari jalur crafting Jian yang akhirnya dipakai langsung di luar training base. Cahaya biru terkumpul di tangan Jian Yan saat ia meminta vendor mencoba saja hasilnya. Namun dalam pikirannya, target rencana ini bukan Demon Fall Blade sejak awal. Target sebenarnya adalah Azure Steel Sword. Jika Jian Yan bisa mendapatkan Brand Sword itu, skill modifi dapat mengubahnya menjadi jalur menuju senjata legendaris yang ia incar sejak awal.